Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini kita akan membahas tentang masalah sholat. Sebenarnya apa sih itu sholat? Sholat itu kita menghadap Allah. Menghadap Allah itu harus bersih. Kebersihannya adanya di mana? Kebersihannya adanya di wudhu. Nah, wudhu itu dengan air. Tapi kenapa ketika tidak ada air harus dengan debu? Kan malah kotor. Nah, sejatinya kebersihan wudhu itu adanya di mana? Jadi kita harus tahu hakikatnya atau isi daripada wudhu itu apa. Kalau wudhu itu kita membasuh tangan, artinya apa? Apa dengan membasuh tangan bersih tangan kita? Ketika kita habis makan ikan, itu amisnya masih tercium. Jadi kebersihannya adanya di mana? Jadi ketika kita membasuh tangan, artinya bisa enggak di dalam hidup kita gunakan tangan itu tidak untuk melakukan kejahatan atau keburukan. Contohnya, bisa enggak tangan kita ini tidak buat mukul orang? Bisa enggak tangan ini tidak buat menyakiti orang? Bisa enggak tangan ini kita enggak buat ngambil barang orang? Dan bisa enggak tangan ini kita enggak buat korupsi, ngambil hak orang? Jadi kebersihannya adanya di tingkah laku lampah hidup kita setelah sholat. Bisa kita menjaga wudhu kita? Kalau bisa, usahakan tangan kita di atas. Lebih baik memberi kepada yang membutuhkan. Itu sejatinya wudhu. Isi dari hakikatnya wudhu itu. Bisa nggak tangan kita nggak buat mukul orang, nggak buat melukai orang, kan gitu. Nah, begitu juga dengan membasuh mulut, kumur-kumur gitu kan. Apa dengan kumur-kumur itu mulut kita bersih? Sejatinya kebersihan dari mulut itu bisa nggak dalam hidup kita mulut kita itu kita gunakan untuk tidak membicarakan orang atau tidak untuk memfitnah orang, tidak untuk ngata-ngatain orang. Jadi kebersihannya bukan saat wudhu, tapi saat setelah kita sholat, hidup kita bisa nggak kita jaga mulut kita itu dari wudhu yang kita lakukan tadi. Kebersihannya ada di tingkah laku lampah hidup. Bisa nggak mulut kita ini selalu kita jaga agar jangan gosipin orang, jangan ngomongin keburukan orang. Kalau bisa buat ngaji, buat zikir, kan gitu. Sama juga kita basuh muka dengan hidung semua kena, itu kan muka. Bisa nggak kepada orang kita selalu tersenyum, selalu ceria gitu kan, nggak kelihatan jutek, nggak kelihatan cemberut, nggak kelihatan masem gitu kan. Jadi usahakan hidup kita juga menyenangkan buat orang. Ketika kita basuh tangan, telapak tangan, semua gunain tangan tuh buat ngebantu orang gitu kan, buat nolong orang. Sampai kita basuh telinga kita, bisa nggak telinga kita nggak buat mendengarkan hal-hal yang tidak baik? Kalau ada orang ngomongin atau ngegosipin, mendingan tinggalin kan gitu.
Kita ngebasuh jidat kita, kening kita, bisa nggak kita nggak berpikir negatif sama orang, nggak sujon sama orang, sampai lagi sama Allah kan gitu. Dan terakhir kita basuh kaki kita, bisa nggak kaki kita kita langkahkan ke tempat-tempat yang baik, contohnya ke masjid, ke majelis-majelis ilmu. Itu kan lebih baik daripada nongkrong-nongkrong nggak jelas. Jadi isinya wudhu itu kebersihannya adanya di tingkah laku lampah hidup kita. Jadi banyak orang yang sholat tapi nggak paham artinya wudhu, korupsi jalan terus, menyakiti orang dengan tangannya jalan terus, maki-maki orang jalan terus. Kan berarti dia nggak paham artinya wudhu. Jadi hanya sekedar sholat, hanya sekedar jumprat-jumprit doang, tapi nggak tahu maknanya sholat ya kayak begitu. Jadi makanya banyak orang yang sholatnya berpuluh-puluh tahun tapi tidak menghasilkan apa-apa, karena nggak paham artinya sholat apa, isinya dari wudhu apa, dan tidak pernah diterapkan di dalam hidupnya. Makanya dari itu pahamin semua segala hakikatnya atau isinya dari syariat agama yang udah diatur di dalam agama. Mudah-mudahan bisa membawa kita, baik hidup kita, ke arah yang lebih baik. Amin.